Welcome to our new facility here at the Foreign Policy Committee of Indonesia, the Hasim Jalal Auditorium. We hope all of you are doing well and stay in high spirits for today's discussions. Welcome to the 1000 Abrahamic Circles panel discussions, the Abrahamic Solidarity, how the youth can promote mutual respects in interfaith relations. This panel discussions is made possible with the support of the German Embassy in Jakarta. Before we commence, please allow me to share a few housekeeping notes. All bags must be stored at the registration desk, so if you haven't already, please place your bag at the registration desk. 2, kindly refrain from bringing foods and drinks into the auditorium. And 3rd, photography and video recording are not permitted throughout the discussion. So once again, no photography and also video recording throughout the entirety of the discussions. And 4th, since electronic devices are not allowed, participants are encouraged to take notes using the old-fashioned notebooks. And 5, we kindly request that you hold any questions or interruptions until the designated Q&A sessions later on. And last but not least, we kindly request that all participants here maintain a respectful and also civil tone during the discussions, honoring the views and also perspective of others. Thank you for contributing to a constructive and also considerate conversation. Today we have the privilege of gathering here with compassionate voices from the 6th circle of the 1000 Abrahamic Circles project. We have Reverend Father Antonio Quencerdo Balino do Carmo from Timor-Leste. Let's give a big round of applause. We also have Rabbi Simon Den Hollander from the United States. And we also have our Habib Hussein Jafar Al-Haddad from Indonesia. Ladies and gentlemen, in a world still grappling with the enduring shadows of religious conflicts and intolerance, our youth sometimes find themselves both victims and unwitting participants. However, their resilience has grown in the face of adversity, and their awareness of these profound issues has also deepened. In our unwavering pursuits of harmony and peace, unity, we firmly believe that religious leaders must engage actively and passionately. Their role as peacemakers, particularly at the grassroots levels, offers a glimmer of hope and path towards lasting solutions, with one conversations at a time. So before starting the discussions, let us watch the following video of the 1000 Abrahamic Circles project.
So ladies and gentlemen, and now without further ado, we would like to introduce the moderator for today's discussions, Audric Risky, the director of the 1000 Abrahamic Schools Project. Audric, the floor is yours. Thank you. And thank you everyone for coming and for sparing your time today with us in this panel discussion, and I'm sorry for the delay. So today we have our distinguished panelists here, Habib Hussein, Rabbi Simon, and Reverend Father Antonio, all the way from Delhi. Today we're going to have a panel discussion that focuses on the youth, and we're going to start by watching a video that my team has prepared. Alright, so I think my first impression when I saw this video last couple of days, I was speechless, and it's sad that, and it's unfortunate that in some parts of the world we experience these events and it involves the young people. And this is also a stark reminder for all of us that we are facing some challenges today among the youth, and we need to have this conversation today to hear the insights and also the opinion from our distinguished panelists right here. And we're also proud to announce that our panelists for today are also our Sixth Circle members. And the Sixth Circles, and the Sixth Circle out of the 1,000 Abrahamic Circles is supported by the German Federal Foreign Office and the German Embassy in Jakarta. All right. I will be switching languages from Bahasa to English and vice versa because we have some language barriers right here. Habib, saya mungkin akan mulai dulu dengan Rabbi Simon terkait video tadi. I'll start with you. Rabbi Simon, you are an adjunct professor at Hunter College, and you're also a rabbi, a religious leader. I believe you're deeply engaged with the young people, with students, your students, and perhaps you have the chance to understand the potential influence that lead to the way of thinking or the shaping of perspectives from the young people, and also that perspectives could lead to actions, for example, the ones that we just saw on the screen. So could you please share with us the potential influences or factors that contribute to these actions? Thank you, Audrey, for that's a good question. Yes,
Well, you see often in any actions, movements that that go beyond the established order. I'm talking about demonstrations or revolutions. Often young people are in it because young people are looking for their identity, and it's tempting for young people to hold on to something clear. They often gravitate towards a black and white worldview in which there's the good side and the bad side. Of course, they want to think that they are on the good side, and the others see as evil. And this is a pattern. I don't know if you need to translate. Are you translating in the Yes, meantime? I will in the end for happy. Oh, in the end? Okay. So you want me to continue now? Yes. Okay. So, and it's a process of maturing, in which you are able to become more nuanced, to see in the so-called other party things that you can relate to see flaws in your own group, and those things are seeing flaws in your own group might shake you, but this is very important because this brings you towards a more nuanced idea that there is no black and white, there are no good, 100% good and 100% bad people. Everybody has their flaws, and every person that you think is your enemy has feelings like you have. And so it's a maturation, it's a process of becoming mature. Now, what can we do in order to enhance that? I think educators have an amazingly play an important role in that. And not in the way that many educators think. Some people think that some educators, and I have to say, sorry to say that, but some educators that are older might not have moved towards a more adult. They might still think in black and white. Not everybody becomes spiritually an adult. Some people get stuck. And so they might think that it could be religious, but it could also be political. In America, we have huge polarization between two parties, and the one party thinks of the other party that they're either evil or totally stupid. And that goes both ways. So often professors or teachers think that it's their responsibility to indoctrinate the children to their view. And I think that is absolutely wrong. I think becoming mature means, and helping students become mature means, to give them information and enable them to come to their own conclusions, because everybody has a different path. Because if students would follow my insights, I don't want to say too much, can you still keep track? Yes. She's amazing. I wouldn't be able to keep track myself. I'm not even sure if I'm keeping track of myself at this point. No, I think I do. If I would convince a student to follow my path, they're still not maturing, because then they are just blindly following me. A good religious leader should enable others to become, to grow like a flower. A flower evolves, but not during. Every flower is unique, even though they're just all the same. Maybe 3 roses are all roses, but there are no 2 roses in the world that are the same. So it's no students, no humans are the same. And if we want to make everybody a product of ourselves or of our group, then we're on the wrong path. So but when you're still looking for your identity, you're not looking, it's sometimes for students too early to find themselves, so they're looking for others, and they want a group that they can identify with, that they feel secure, and that's a black and white thing, and I think that's the core of the problem. So if you grow up in a religion, that this is religion, and we have reasons to believe that the other religions are wrong, and so this, I can go on forever, but I better stop. Thank you, Rabbi. Saya mau ke Habib nih sekarang. Menurut Habib, selain apa yang sudah dielaborasi oleh Rabbi Simon, ada lagi nggak faktor-faktor yang
memberi influence cukup besar dalam pembentukan perspektif di kalangan anak muda dan akhirnya berujung kepada aksi yang barusan kita lihat di video. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf saya berbicara dengan bahasa Indonesia karena dalam salah satu masa pendidikan saya ketika saya kecil, pernah ada seorang guru yang berkata kepada saya bahwa nantinya kamu di kuburan akan ditanya dengan bahasa Arab, tidak bahasa Inggris. Sehingga sejak itu saya merasa bahasa Inggris tidak penting. Dan karena itu saya langsung ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Rabbi Simon, bahwa kehadiran seorang guru atau orang tua itu menjadi sangat fondasional dalam tumbuhnya toleransi di anak muda, anak-anak, remaja, dan sebagainya. Saya beruntung, meskipun saya bertemu dengan guru yang kurang baik, tapi saya diawali oleh guru terbaik, yaitu ayah saya. Ayah saya sedari kita kecil telah membawa saya keliling gereja setiap 25 Desember untuk menyampaikan ucapan selamat Natal. Dan ayah saya setiap hari pahlawan selalu pergi ke makam para pahlawan apapun agamanya untuk mendoakan mereka. Saya beruntung karena saya memiliki ayah yang seperti itu. Dan ayah adalah guru pertama bagi saya, sehingga guru itu menjadi sangat penting. Namun saya ingin berbicara tentang hal-hal lain yang saya lihat dari problem intoleransi khususnya di Indonesia adalah, pertama, seringkali toleransi itu hanya menjadi basa-basi di antara kita, sehingga ia tidak menjadi value yang kemudian meresap ke pikiran dan hati kita. Semalam saya baru membawa Father Antonio dan Rabbi Simon kepada salah satu tokoh muslim terbesar di Indonesia. Kami makan malam bersama, dan tokoh muslim ini kemudian berkata kepada Rabbi Simon dan Father Antonio bahwa makan malam ini hanyalah basa-basi, tapi yang terpenting adalah pertemuan kita dan tersambungnya pikiran dan hati kita. Nah, seringkali toleransi hanya sekedar dimakan malam bersama, bertemu bersama, tapi tidak mempertemukan pikiran dan hati kita, sehingga toleransi hanya jadi basa-basi. Kemudian juga toleransi problemnya adalah seringkali toleransi itu hanya dibicarakan di antara orang-orang yang sudah toleran. Kita berkumpul di sini mungkin 100% di antara kita sudah toleran. Karena itu saya melakukan upaya-upaya akrobatik secara kebudayaan untuk menembus sekat-sekat kelompok-kelompok yang sudah toleran itu. Saya pergi membuat video YouTube 6 tokoh agama lomba 17-an Agustus bersama. Tanpa kita bicara agama, kita memperlihatkan aja bahwa 6 orang yang berbeda bisa berlomba bersama dalam kebaikan. Di akhir tahun saya sedang merencanakan untuk membuat 6 tokoh agama terdampar di satu pulau selama 3 hari. Tanpa makanan, tanpa minuman. Saya hanya akan menyediakan alat untuk menyuling air laut ke tawar dan beberapa alat untuk menangkap ikan sendiri. Untuk kemudian, dan 6 tokoh agama yang berlomba bersama itu menjadi trending di YouTube ketika saya naikkan di video, dan itu mempengaruhi banyak orang-orang yang selama ini tidak dekat dengan isu toleransi, bahkan mungkin intoleran, kemudian terinspirasi dengan toleransi itu. Dan yang ketiga, terakhir, saya ingin mengatakan seringkali toleransi itu dibicarakan di ruang yang sudah publik. Seringkali kita hanya berbicara tentang toleransi di ruang publik, tapi ketika kita sampai ke rumah ibadah kita masing-masing, kita tidak lagi bicara tentang toleransi minimal, maksimal kita berbicara tentang intoleransi. Kita mengedit omongan kita di ruang publik melalui omongan kita di ruang privat. Di masjid, di gereja, di sinagog, di rumah-rumah ibadah seringkali ungkapan-ungkapan intoleransi itu muncul, sehingga mereka tidak pernah bicara omongan tokoh agamanya di ruang publik, karena tokoh agamanya kemudian mengedit obrolannya ketika sampai di rumah ibadahnya.
dan itu problematik. Karena itu saya menjadi salah satu Habib yang mungkin paling dibenci di Indonesia. Karena saya berbicara tentang toleransi di ruang-ruang privat saya, di ruang paling privat, di rumah-rumah. Sebagaimana ayah saya bicara tentang toleransi. Karena saya yakin bahwa toleransi adalah nilai yang agung, bukan sekedar basa-basi yang hanya akan menjadi penghangat suasana di antara kita yang berbeda. Saya rasa itu 3 hal yang saya lihat yang kemudian menjadi masalah tentang toleransi di Indonesia. So yeah, we've heard about Habib's perspectives and Rabbi Simon's perspectives on the factors that leads to the intolerance behavior. I think now we have the base. Sekarang kita sudah ada landasannya Habib, dari penjelasan Habib dan juga Rabbi Simon terkait faktor-faktor terkait. Mungkin sekarang saya akan ke Father Antonio. I'll turn over the floor to Father Antonio. We already discussed the base, the problem. Now I would like to ask, since Rabbi Simon mentioned about education, and speaking of education, we would like to dig more regarding the education system in Timor-Leste. I once read an article on President Ramos Horta's website saying that Timor-Leste will be the first country in the world to adopt the human fraternity document in the country, in the school curriculum. So we would like to know more about that. And as a teacher, you're also a teacher at ISFIT in Dili. As a teacher, what kind of suggestions that you would like to give to schools in Timor-Leste and to the government? What kind of educational programs that you would like to suggest to be implemented to support the idea of the adoption itself? Please. Thank you very much. I will try to speak in Indonesia. Yes, for sure. Sejak SD sampai SMA, pendidikan wajib saya itu di zaman Indonesia. Di zaman masih dengan Indonesia. Oke, mengenai dokumen Human Fraternity, melihat video tadi, contoh hal nyata yang ditujukan sebagai aksi nyata Human Fraternity itulah yang disampaikan oleh Paus Franciscus. Jadi dokumen Human Fraternity merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Paus Franciscus bersama Grand Imam Al-Azhar di Abu Dhabi pada tahun 2019. Dan Syekh Muhammad bin Zayed sebagai pelindung Human Fraternity. Jadi dokumen ini sangat penting. Dokumen ini sangat penting. Bagaimana agama merupakan sebuah kesempatan. Agama merupakan sebuah kesempatan yang efektif untuk dialog dan pertemuan antara umat dan budaya yang berbeda-beda. Jadi Timor-Leste merupakan negara pertama di dunia yang mengadopsi dokumen Human Fraternity sebagai dokumen nasional yang melalui parlemen nasionalnya secara mutlak disahkan pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Jadi dokumen ini diresmikan dengan dokumen ini diresmikan sebuah pusat Human Fraternity Timor-Leste untuk perdamaian dunia oleh utusan Sekretaris Negara Vatikan pada tahun 2022, September 2022 yang lalu. Jadi dengan atas undangan dan kehadiran Bapak Presiden Ramos Horta. Jadi dokumen ini dengan dokumen ini bagi Timor-Leste sangat penting. Mungkin sebagai informasi, Timor-Leste merupakan negara Katolik dengan 97% Kristen Katolik dan 1% Islam. Tapi kita tahu bahwa dalam sejarah kami di Timor-Leste, Prime Minister pertamanya adalah Muslim. Maria Al-Katiri, Prime Minister kami yang pertama adalah orang Muslim. Jadi itu merupakan kebanggaan kami. Bagi kami, minority is priority. Minoritas adalah prioritas. Mengenai pengadopsian dokumen ini berdasarkan ide dan pandangan Paus Franciscus, dua tempat penting yang harus menjadi titik tolak dalam
dalam dokumen, yaitu pendidikan yang tadi kita diskusikan dan budaya. Jadi pendidikan dan budaya merupakan titik tolak pengadopsian dokumen ini untuk bagi sebagai dokumen nasional di Timor Leste. Mengenai pendidikan, sekarang Kementerian Pendidikan dan juga Konferensi Wali Gereja Timor Leste sedang mulai berbicara mengenai kurikulum dan mendapat dukungan dari Bapak Presiden sendiri, dan sekarang juga dalam tahap diskusi dan kerja keras untuk memformulasikan dokumen ini di dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Sampai November tahun ini siap untuk direalisasikan. Diskusi ini akan mengundang juga selain pihak gereja dan pemerintah, juga akan mengundang delegasi dari ASEAN. Mungkin bisa menyampaikan ide-idenya mengenai bagaimana mengimplementasikan formula dan implementasi dari dokumen ini di sekolah-sekolah publik. Nah, kegiatan-kegiatan positif telah dibangun, meskipun dokumen ini belum secara ofisial implementasinya dalam kurikulum sekolah umum, tapi kegiatan-kegiatan positif sebagai spirit dari dokumen ini sudah mulai dibangun. Di sekolah-sekolah anak-anak dididik untuk saling menghormati dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik. Anak-anak dididik untuk saling menghormati. Mengenai budaya, dari tim kepresidenan Timor Leste masih dalam proses studi, tapi dalam prakteknya seperti yang tadi saya sampaikan, dalam prakteknya keharmonisan dan hidup bersama, hidup berdampingan sudah menjadi budaya orang Timur, hidup bersama, gotong royong, saling membantu, saling menghormati sudah menjadi budaya orang Timur. Ketika orang lain yang masuk ke Timor selalu disambut dengan meriah, disambut dengan gembira, disambut dengan tarian dan sebagainya macam budaya yang ada. Jadi orang Timur memiliki tradisi hormat dan toleran terhadap perbedaan. Karena itu bagi kami minoritas adalah prioritas. Jadi orang Timur memiliki tradisi hormat dan toleran terhadap perbedaan sejak nenek moyang kami. Ada kegiatan pentas budaya di mana beragam budaya diberi kesempatan untuk eksis. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa termasuk budaya Islam mendapat tempat di Timor Leste. Jadi itu yang mungkin bisa sekedar saya sampaikan mengenai tanggapan saya mengenai dokumen Human Fraternity. Terima kasih. Terima kasih Father Antonio. Mungkin saya ingin menanyakan ke Habib terkait angle yang berbeda. Karena di sini Habib juga seorang religious leader, pemuka agama yang sangat aktif di sosial media. Habib, selain program-program offline yang kita bisa lakukan di sekolah untuk mendukung anak-anak di sini bahkan dalam mempromosikan nilai-nilai mutual respect, kira-kira dari segi sosial media sendiri Habib, apa yang baru Habib? Apa yang bisa dilakukan anak-anak di sini untuk mempromosikan nilai-nilai mutual respect? Oke, sebenarnya kita punya masalah yang agak serius di media sosial kita karena Kementerian Agama Republik Indonesia mengutip beberapa riset-riset yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh para institut dan lain sebagainya, itu menyebutkan bahwa konten-konten keagamaan, kesukuan, keragaman yang bernada toleran itu hanya menguasai sekitar 23% pembicaraan di media sosial. Sedangkan 60% lebih pembicaraan di media sosial itu dikuasai oleh konten-konten yang mungkin bukan intoleran sebagiannya, tapi tidak berbicara tentang konten-konten yang toleran. Jadi, jika kita yang di sini adalah publik konten media digital yang toleran, maka ketahuilah bahwa kita kalah 3 kali lipat ketimbang orang-orang yang intoleran di luar sana dalam memproduksi kontennya. Karena itu, ini tentu adalah PR, bahkan bukan hanya di tingkat kualitas, tapi di tingkat kuantiti pun kita kalah. Apalagi
Jika kita bicara quality, karena mereka sudah berjalan dan kita belum berjalan, tentu kita kalah juga ketimbang mereka. Karena itu saya mencoba mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan akselerasi di media digital. Sebenarnya basic saya adalah seorang penulis. 17 tahun saya menulis di berbagai media di Indonesia, Kompas, majalah Tempo, dan lain sebagainya. Seluruh media di Indonesia saya pernah menulis. Ribuan artikel saya tulis tentang toleransi selama mungkin 13 tahun. Namun 4 tahun terakhir saya melihat koran, majalah tidak lagi menjadi sumber pengetahuan bagi banyak orang. Terjadi migrasi menuju era digital dan orang kemudian berkerumun di perangkat digital. Karena itu kemudian saya meninggalkan dunia tulis menulis untuk kemudian membuat platform digital, yaitu YouTube, dan dinamai jeda nulis. Ketika saya jeda menulis, kemudian saya dulunya bikin konten dan sebenarnya tetap menulis. Untuk apa? Untuk kemudian benar-benar tulisan itu bukan hanya aktualisasi diri, tapi memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mengubah mindset masyarakat yang intoleran menjadi toleran. Nah, bagaimana strategi yang saya lakukan? Kita dalam Islam diajarkan tentang satu strategi dakwah, yakni bil hikmah, dengan cara-cara yang kreatif, yang bijaksana. Karena itu saya mendorong, saya telah keliling di lebih dari 100 pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia melalui Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan beberapa kementerian di Indonesia untuk kemudian membentuk generasi-generasi pendakwah digital aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang toleran. Dan kemudian di sana saya katakan kuncinya adalah bagaimana mereka bukan hanya paham teks, tapi paham konteks. Mereka tahu bukan hanya apa yang ingin disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Terlalu banyak konten-konten toleran di media digital, dari YouTube maupun lainnya, itu bagus sekali secara konten, tapi tidak mengena kepada audiens karena disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Karena itu kemudian saya melakukan akselerasi melalui misalnya pendekatan komedi. Karena komedi itu adalah bahasa yang paling mampu dipahami oleh siapa saja. Bahasa politik hanya dipahami oleh orang yang mengerti politik, bahasa filsafat dipahami oleh orang yang mengerti filsafat, tapi komedi, dia adalah tawa yang dipahami oleh siapa saja. Dan dia bisa dengan mudah menyindir siapa saja tanpa yang disindir itu tersinggung. Termasuk kelompok-kelompok yang intoleran atau isu-isu yang intoleran. Kemudian yang kedua, konteks melalui sketsa. Saya mengembangkan sketsa-sketsa untuk kemudian masuk ke platform-platform seperti TikTok yang memang based on sketsa kekuatannya untuk kemudian mendapatkan engagement yang gede sehingga bisa memberikan pengaruh yang luas tentang isu toleransi itu. Dan secara umum intinya adalah kita tidak hanya sekedar berniat untuk menyampaikan konten toleran, tapi kita harus juga memikirkan bagaimana konten ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Seringkali mindset kita yang penting saya toleran dan menyampaikan toleransi, saya selesai tanggung jawab saya secara moral. No, tanggung jawabnya adalah bagaimana sebisa mungkin kita bisa mempengaruhi mereka dengan cara-cara yang tepat. Dan itu harus dilakukan by riset kebudayaan, riset data intoleransi, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian saya lakukan di media digital. Terima kasih Habib atas ide-idenya yang mungkin bisa dibawa pulang oleh adik-adik di sini yang hadir, bisa dicatat sedikit arahan dari Habib ya. So we've talked about the role of education, social media, and more things. I would like to discuss more things actually, but the time is actually ticking, so we need to just have one more question for Rabbi Simon, or maybe two questions for each. So Rabbi, I would like to know more, maybe you can take this example from your students, some examples of programs that are initiated by your students at Hunter College that promotes mutual respect. Offline programs, not online, because how you just told us about the online projects, online programs. Maybe you can give us some examples that your students made in promoting mutual respect. Or as a teacher, what would you suggest? Yeah, I'm not aware of. Look, I have a very small
slots to teach. I teach one course, but what's interesting, so I'm not aware of many such programs done by the students. But what is interesting, actually I teach medieval Jewish literature. Currently I've taught other courses, but and what's interesting is that it's not a Jewish college, it's a general public college. And so there are some Jewish students, but there's also always a number of Muslim students, there are Catholic students, there are atheist students, some of them for China, that is their tradition, right? I have a few, I have Buddhist students and Hindu students, and I had a Sikh student. So that's really very interesting. And what is and it's very fertile for the how do you say the dynamics in the class, because we talk about our backgrounds, and what's interesting is that when I talk about Jewish literature, I talk about Jewish history, and Jewish history we talk also. You have to put literature in context. So I talk about and we discuss the Christian culture, the Muslim culture that Jews used to live under. Good things that happened, bad things that happened. And in my first class, I usually start saying that in our culture, in our time and age, we often side with the victim when there's a conflict. The one that suffers the most we side with. That's a beautiful thing, of course, because it shows that we as humanity have evolved, have developed some kind of compassion, which is a beautiful feature, and I'm happy with that. Of course, sometimes the person who suffers the most is not always the good person, but it doesn't matter, you know, it's in itself a good thing. And I explained that in the Middle Ages, Jews were not in charge of anything, and so they were always often the underdog, and so in this class, when these things come up, we tend to side with the Jewish side. But that doesn't mean that Jews are innately better. We think that the person who suffers is a good person, but that's not always true. So, so I explained that if Jews had been, during the Middle Ages, had been the major religion, and let's say Muslims or Christians were a small minority, I don't know, I hope we'd have done it better, but I don't know, probably not. Because we're humans, the same thing, we think sometimes tribally, as tribes, and we're afraid of the other, who we don't know. So, and throughout the course, I try to show that we are not so different. That we, and also, you know, nowadays we have the state of Israel, and this is a hot topic, and we don't talk about politics. I don't want to, because we talk about religion, but there is a situation where the Jews are in charge, and we're not necessarily doing it better. Let's say that, right? I don't want to talk about what's happening right now. It's too complicated and too much of a hot topic, perhaps. But I'm saying no one is. Going back to what I said before, no one is the good guy, and the other is only the bad guy. Now, throughout the course, this is all I can do. I interact with a limited number of students, but I hope that these people, and I'm pretty sure that they have, that most of them will have come out of the course with a better understanding of these values. And what's interesting, some of my best promoters, my students, will refer me and tell me, other students, you should take this course, it's really cool. They're often Muslim students, and my biggest supporter, like I had 2 years in a row that one after the other, why did you take this course? Well, Niveen told me about this. This was a Palestinian girl. And so we became friends. I visited her when I was in Israel visiting, and I went to her village, and she said, "You're still my favorite teacher." I mean,
this is wonderful because we are on the same path, we're trying to be the best people we can be. That's what counts. And what can we do? We can have wonderful programs, and it's very important. And social media, it's all good. But also, not in the least, we should try to be an inspiring person to our environment that we are. Try to be kind, trying to just be tolerant ourselves, understanding, etc., etc. And and all of you can do that. All of you all have an influence on the people around you, if you know it or not. Just by being patient and tolerant, kind, loving, all these things. Being a good person, a good Muslim, a good Jew, a good Christian. That's our challenge. So, good atheist. That's fine too. Okay, thank you so much. Oh, thank you, Rabbi. Such a lovely, lovely insight. Now, so everyone, we have touched upon many, many things. We have shed the light on various aspects on this issue, and it's very lovely to have your insights, your opinions, and your suggestions for the young people right here. Last but not least, I just would like to ask maybe to Habib or Father Antonio, why the youth is so important? Mungkin tadi Rabbi mengatakan, saya sebagai guru, saya punya peran penting untuk menyalurkan ini ke anak-anak saya. Namun, kalau orang tua, guru, kita tahu penting ya Habib ya. Tapi kenapa anak-anak muda di sini tuh lebih penting sebenarnya? He has a good answer. Let's hear from Habib. And then we can go to Father Antonio. Iya, saya sering bilang begini. Orang tua itu dia tidak butuh guru kembali, dia tidak butuh pendakwah, karena dia sudah memiliki guru dan pendakwah yang sangat powerful dan mustahil lebih powerful dari kita, yaitu malaikat maut. Mungkin kita lebih baik menunggu dia untuk selesai ketimbang untuk mengubah dia, karena sudah terlalu kokoh apa yang dia yakini. Dan kita ingin intoleransi ini selesai di kita, dan kemudian membangun tradisi baru, tradisi toleran. Dan itu harus dimulai dari kita, diri kita, untuk mengubah orang lain. Dan saya juga ingin menambahkan, itu bukan sesuatu yang sulit. Ini bukan tema yang jauh dari kita. Ini sesuatu yang dekat dengan kita. Karena itu saya ingin awali dari sesuatu yang dekat dengan kita. Jangan yang jauh-jauh. Di Indonesia itu di setiap sudut wilayah ini selalu ada prasasti toleransi yang bisa Anda share di mana-mana, entah dalam bentuk cerita, media sosial, gambar, video, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika saya keluar dari Bandara Surabaya, saya dihadapi oleh dua platform transportasi online, Gojek dan Grab, Gokar dan Greta. Kemudian kata dia, Habib masuk tempat saya. Kemudian kata Grab, enggak, Habib masuk tempat saya, kata dia memasarkan produknya. Kemudian oke, kata saya, boleh saya minta foto kalian berdua, saya di tengah, karena mereka juga ingin berfoto dengan saya. Kata saya, oke. Kemudian saya share foto itu. Saya kasih caption begini, mereka yang berbeda pendapatan saja bisa bersama, apalagi kita yang cuma berbeda pendapat. Saya kemarin membuat satu film dokumenter yang akan tayang di akhir tahun ini tentang Masjid Muhammadiyah yang berada di depan kantor NU, dan di sampingnya adalah seorang Chinese yang menjual makanan babi seumur lebih 50 tahun. Bayangkan, itu betul-betul di sebelah Masjid Muhammadiyah. Orang sedang menggoreng babi dan di depannya kantor NU. Dan saya melihat walaupun NU memiliki 100 juta lebih umat dan Muhammadiyah memiliki 45 juta umat, saya rasa mereka gagal. Saya bilang ke Audrey bahwa target saya kepada Rabbi Siman adalah mengupgrade jokes dia. karena saya rasa orang Yahudi terlalu serius hidupnya. Dia perlu upgrade jokesnya agar dakwahnya juga bisa lebih luas. Jadi itu hal-hal yang dekat dengan kita. Anda foto, ada gereja berdampingan dengan masjid, Anda foto, Anda share.
ramai, pasti ramai. Dan justru target kita adalah sampai ketika ada seorang rabai duduk bareng dengan seorang habib tidak lagi viral, berarti toleransi di Indonesia sudah baik-baik saja. Kalau sekarang Anda share, seorang tokoh Buddhis menuangkan air kepada seorang ustadz yang sedang berwudu, Anda foto, Anda share, pasti ramai. Kenapa? Karena toleransi kita tidak baik-baik saja. Itu masih menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika toleransi sudah baik-baik saja, foto seperti itu adalah foto yang biasa saja sehingga tidak akan viral. Jadi awali dari sesuatu yang dekat. Anda melihat Indomaret dan Alfamart berdampingan, Anda foto, Anda kasih caption, cie gitu. Saya rasa itu akan sangat membantu. Karena banyak hal yang seperti itu. Anda tahu riset dari Mavindo, satu komunitas yang dibuat untuk melawan hoax. Anda tahu bahwa ketika ada hoax yang disebar di grup WhatsApp dan Anda hanya sekedar memberikan 2 tanda tanya dari berita itu, Anda ada yang share berita, kemudian Anda tanda tanya 2 aja, itu 60% mengurangi laju hoax. Bayangkan, Anda tidak membantah, Anda tidak memberikan alternatif opini, tapi Anda sekedar ngasih tanda tanya atau benar nggak nih, itu sudah mengurangi 60% laju hoax. Jadi itu hal-hal kecil yang dekat dengan kita, yang seringkali tidak kita share kemana-mana, sehingga ya itu menjadi konten yang luar biasa. Dan saya kira semua kita di sini punya teman yang berbeda agama, punya teman yang berbeda suku, punya teman yang berbeda cara makan buburnya. Ada yang diaduk, ada yang tidak diaduk. Nasi padangnya ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok. Anda share itu, saya rasa itu akan membantu kita semua. Wah, terima kasih Habib, semua pada ketawa gara-gara Habib. Tapi itu mungkin adalah ide-ide yang Habib bisa sampaikan ya ke anak-anak muda, karena itu yang paling ramah ya Habib ya untuk mereka. Dan paling dekat dengan mereka. Iya, paling dekat dengan mereka. Dan mereka bisa menjadi instrumen untuk menyalurkan semua konten-konten yang lucu itu menjadi suatu hal yang baik nantinya. Mungkin kita terakhir ingin mengenal dari Father Antonio. Kenapa nih Father? Adik-adik di sini itu penting banget perannya untuk menyalurkan promosi di nilai-nilai toleransi dan mutual respect. Saya sependapat dengan Habib bahwa anak-anak muda itu sangat penting. Mereka memerlukan perhatian kita. Jadi anak-anak muda bagi saya merupakan jendela masa depan. Kalau jendelanya rusak, kita tidak bisa melihat masa depan. Jadi anak-anak muda harus diberi mulai sekarang tanggung jawab untuk membangun masa depan. Karena itu dididik seperti apa yang dikatakan Paus Fransiskus, untuk membangun jembatan, bukan tembok. Membangun jembatan yang banyak, bukan membangun tembok yang banyak. Jadi dengan membangun jembatan kita akan memiliki mutual respect, kita akan memiliki banyak teman seperti teman tidak pernah bertemu saya dengan seorang Jews, seorang Yahudi. Pertama kali saya bertemu dan dia memanggil saya saudara. Itu kebanggaan luar biasa bagi saya. Saya jadi Habib, seorang Habib ini pertama kali dan kebanggaan luar biasa bagi saya. Jadi karena itu anak-anak kita sebagai orang yang sebagai contoh public figure dan juga orang tua sebagai contoh, menjadikan diri kita sebagai contoh untuk anak-anak kita karena mereka belajar dari kita. 3 hal penting untuk mutual respect yang perlu kita tanam sebagai akar untuk anak-anak muda kita. Yang pertama adalah budaya, apa yang saya sampaikan. Karena di dalam budaya, anak-anak kita belajar sejarah, belajar masa lalu, belajar apa pengalaman yang telah nenek moyang kita lalui dan orang tua kita lalui. Yang kedua adalah iman. Anak-anak kita didik mereka apa itu iman. Dan yang ketiga, value of the family, nilai-nilai kekeluargaan. Karena dalam keluarga lah kita mendapat budaya, iman dan segala macam nilai-nilai kehidupan bagi seorang untuk bisa hidup dan bisa bertoleransi dengan orang lain. Nah, dari itu saya mengambil contoh ya, saya mengenal banyak anak-anak muda Timor Leste
karena pergaulan saya mengenal anak-anak muda dari Timor Leste. Apa yang menjadi fenomena sekarang adalah apa yang disebut dengan loncatan budaya. Dari tradisi lisan langsung menuju tradisi digital. Kami tidak memiliki tradisi tulisan. Jadi dari lisan ke langsung digital. Dan shock. Kami mengalami shock budaya. Shock budaya, dan itu berpengaruh terhadap mental, berpengaruh terhadap tingkah laku juga. Seperti apa yang dikatakan seorang sosiolog Amerika. Saya pernah mengatakan dua fenomena penting yang berkaitan dengan shock budaya adalah alone together dan satunya second self. Alone together, bersama tapi sendiri-sendiri. Dalam kadang-kadang kita duduk bersama dalam keluarga tapi masing-masing dengan HP-nya sendiri-sendiri. Dan yang kedua, fenomena yang kedua adalah second self, yang hasilnya adalah hoax, memunculkan menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar, karena ada false ID itu masuk sampai ke anak-anak muda di Timor Leste. Jadi itu merupakan dua realita yang juga anak-anak di Timor Leste, dari anak-anak muda di Timor Leste alami. Dan yang penting satunya lagi adalah bahwa berkaitan dengan 3 akar penting yang perlu ditanam pada anak-anak muda kita, budaya, iman, dan keluarga. Yang satunya adalah ketika anak-anak muda kita belajar membentuk karakter mereka, karena orang tua kita berharap di sekolah, tapi kadang juga kebanyakan anak-anak kita membentuk karakter mereka bukan di rumah, tapi di luar rumah, di lingkungan. Jadi itu merupakan suatu realitas. Ketika saya bertemu dengan anak muda di Timor Leste, saya melihat itu sebagai bukan sebuah masalah, tetapi sebuah tantangan. Sebuah tantangan bagaimana institusi pemerintah, institusi religius mengambil itu sebagai kesempatan untuk membantu mendidik dan membentuk masa depan atau jendela masa depan untuk bangsa. Jadi itu anggapan saya pendek. Terima kasih. Terima kasih, Father. Sebelum saya menutup sesi ini dan memberi konklusi dari semua penjelasan Father dan juga Habib ingin menambahkan sesuatu. Ya, satu hal penting yang juga saya pelajari, Ben Anderson, seorang antropolog paling populer di Indonesia, beliau katakan semua revolusi di Indonesia itu diawali oleh anak muda. Maka dia menulis satu buku tentang pemuda dan revolusi. Kemudian kalau Anda tahu Nabi Muhammad, As-Sabiqun al-Awwalun, 40 orang pertama yang mendukung Nabi Muhammad itu 35-nya generasi milenial. Hanya 5 yang orang tua. Gen Z dan generasi milenial itu 35 menguasai revolusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ingin saya garis bawahi dari pertemuan saya dengan Rabbi Simon dan Father Antonio adalah pentingnya kita mengawali obrolan tentang toleransi itu dari hal-hal yang selama ini menjadi stigma kita tentang orang lain. Karena itu yang selama ini menjadi tembok. Sebelum kita membangun jembatan, pentingnya merobohkan tembok yang ada. Karena itu obrolan saya 2 hari ini dengan 2 tokoh agama ini adalah tentang stigma-stigma yang ada di kepala saya dan orang lain tentang 2 agama ini. Saya kemarin tanyakan kepada Rabbi, benarkah orang Yahudi itu mengendalikan seluruh hal di dunia ini? Saya tanya ke Rabbi Simon, Rabbi, di Semarang itu ada simpang 5. Seluruh simpang di Indonesia itu 4 kan? Tidak ada yang 5. Apakah yang bikin jadi 5 itu orang Yahudi? Itu stigma yang ada, bahwa dunia ini betul-betul berada di bawah kontrol konspirasi orang Yahudi.
Kita bicarakan itu di podcast kemarin. Agar apa? Agar orang tahu bahwa apakah itu benar atau itu stigma. Kita tanya langsung kepada orang. Kita tanya juga ke Rabbi Simon kemarin. Apakah benar bahwa semua orang Yahudi itu cerdas? Karena kita punya stigma itu. Kemudian kata Rabbi Simon, saya punya banyak teman Yahudi yang bodoh. Jadi itu tidak benar kata Rabbi. Artinya itu stigma-stigma. Dan ini seringkali di obrolan toleransi dianggap tabu untuk dibicarakan. Kalau ini tabu dibicarakan oleh kita yang toleran, kemudian siapa yang mau berbicara? Kelompok intoleran berbicara dengan nada yang negatif tentang hal ini. Saya tanya ke Father Antonio. Ya kalau dengan Father Antonio tidak jauh-jauh tentang merit lah ya, tentang pernikahan lah ya. Kita konfirmasi tentang berbagai hal. Artinya itu penting. Menggusur tembok yang dibangun oleh orang-orang intoleran tentang hubungan kita dengan orang-orang yang berbeda. Terima kasih Habib. Alright, so semoga teman-teman di sini, semua partisipan, students yang hadir dapat mencatat ide-ide dari Habib, dari Rabbi Simon dan juga dari Father Antonio, mengambil pesan baik dari acara hari ini dan bisa dibawa pulang, dikembangkan menjadi hal-hal yang positif dan tetap mempromosikan nilai-nilai toleransi dan juga saling hormat terhadap satu sama lain walaupun ada perbedaan yang kita hadapi sekarang ini. Sekian dari saya sebagai moderator dan terima kasih Habib, terima kasih Rabbi Simon dan juga Father. Cukup insightful hari ini. It's really insightful. The discussion itself and I love to listen more. So we have we have some gifts for you. I'll just take it right here and we can have a photo session. So this is a blank book. It's like a diary. We prepared this book for the three of you to write down all of your nice things during the journey later on for 3 weeks. So it's like a diary. You can write down and draw. It's not something like this. So you can draw, you can write. So I asked the person who made this not to put lines, so you can draw. If you prefer to draw rather than to write. You can paint. Huh? You can paint. Yes. So please. Terima kasih banyak. And now we can have a photo session. Thank you, Andrik. And before we conclude today's sessions, we invite all the panelists to stand up and we will have a quick group photo. After the first photo, I would like to invite our friends from the German Embassy to One, two, three. Another one. Okay, 1, 2, 3. And now we invite our friends from the German Embassy. Take a quick group photo together. Alright, 1, 2, 3. One more time.